Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Sosok. Di samping saya masih ada Mas Taufik Hidayat. Mas, kalau misalnya olahraga itu kan berkaitan dengan sportivitas. Menurut Mas nih, arti sportivitas itu apa sih? Bagus ya olahraga itu. Makanya saya juga menganjurkan untuk orang-orang itu untuk olahraga yang penting senang dulu deh. Kalaupun nggak yang jadi pemain apa gimana, karena dari olahraga banyak ya, maksudnya yang banyak pelajaran ya. Yang pasti satu kan sehat juga. Yang kedua sportivitas, karena kan di lapangan kita mesti yang benar-benar sportif kan, karena sport kan. Nah itu yang nggak didapat mungkin orang-orang biasa, yang ya di politik ya apa itu agak kurang. Itu yang jadi pegangan, karena olahraga itu antara dua, menang kalah. Jadi antara iya apa enggak gitu kan. Kadang orang kan mungkin yang mau bohong ya, les apa ini. Jadi nggak punya ketegasan gitu. Kalau dia tahu olahraga, dia ngerti olahraga, dia pasti akan yang tegas gitu. Iya enggak. Jadi nggak plan gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak setim gitu kan kadang suka ada yang ntar kalau kalah menang salah-salahan gitu tuh, kalau pandangan menurut Mas Taufik itu kayak gimana kalau kayak gitu? Itu di tim pasti ada dan sangat wajar. Nggak mungkin kalau nggak ada bohong, kalau nggak ada. Cuman gimana harus menyikapinya, dari segi apa, dari segi gimana bahasanya. Dan di situ kan ada pelatih, ada tim manajer. Mereka harus yang menengahkan si pemain itu untuk berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu bagus untuk masukan-masukan. Tapi nanti harus ada poin yang diambil, diputusin di situ gitu kan. Namanya tim, kalau menang semua, kalau kalah semua. Itu harus diterima sama semua atlet gitu. Jadi enggak yang lain kalah, yang ini menang. Oh, menang. Tapi kan timnya tetap kalah. Jadi itu harus diterima gitu. Nah, di situ gimana membentuk suatu kekompakan itu datang dari pemain, dari pelatih, dari tim pendukung gitu. Berarti kalau di bulu tangkis juga ada kan yang tim-timnya gitu? Ada, kita ada pertandingan untuk timnya juga. Kita ada Thomas Cup, ada SEA Games, Asian Games. Itu ada timnya, itu pertandingan tim. Nah, kalau menurut Mas Taufik nih, kalau ada misalnya ada kesempatan untuk melatih atau untuk jadi manajemen untuk pemain bulu tangkis, kira-kira mau nggak? Kalau manajemen, kita di sini punya manajemen. Ya, di sini kan buat umum juga, siapapun di sini emang yang mau sih main juga yang aktif silakan bergabung, punya manajemen seperti Taufik Hidayat Arena. Tapi kalau untuk pelatih, sampai detik ini saya nggak ada kepikiran untuk jadi seorang pelatih. Saya nggak mau, saya bilang enggak, tapi sampai detik ini saya nggak mau dan nggak jadi pelatih. Saya nggak ada kepikiran untuk ke depan saya jadi pelatih, saya nggak. Karena nggak gampang ya jadi pelatih, itu kan harus belajar lagi untuk ilmu kepelatihan seperti apa. Jadi saya nggak bisa yang gunain. Ya mungkin saya dulu bagus lagi pemain, saya berhasil, tapi belum tentu berhasil jadi gimana kalau saya memutuskan jadi pelatih. Jadi belum sempat terpikir aja? Emang nggak ada kepikiran sih. Mudah-mudahan saya nggak. Udah, maksudnya yang sudah cukup lah. Maksudnya saya punya Taufik Hidayat Arena juga untuk memfasilitasi. Jadi ya udah, silakan pakai aja gitu. Itu yang saya bisa bikin untuk olahraga bulu tangkis Indonesia. Tapi di sini tuh ada kayak lesnya gitu untuk anak-anak kecil? Ada semua. Ada buat umum, ada yang membuat prestasi, mau anak-anak, mau orang tua, mau yang nggak bisa juga. Yang pentingnya itu, intinya saya maulah bayar banyak orang tuh yang mau olahraga gitu kan. Kebetulan saya punya fasilitasnya bulu tangkis. Ya kesini ya datang yang main bulu tangkis. Mungkin kalau bola ya di tempat yang lain. Berarti kalau tim nasional itu dapat rekomendasi, pernah dapat ngasih rekomendasi juga dari sini? Ini kan baru rekomendasi kan. Kesana Ini gitu. kan baru ya. Jadi emang belum terlalu banyak untuk yang ke tingkat situ. Karena kan mereka itu kalau untuk masuk nasional itu ada prosesnya. Mereka harus punya klub sendiri. Mereka harus ikut pertandingan nasional, ada poin-poinnya. Habis itu pas terakhir mereka ada seleksi untuk masuk nasional. Itu dari tahun ke tahun kayak gitu? Prosesnya sepanjang itu? Prosesnya sepanjang itu. Dan nggak berubah-berubah? Nggak berubah, kecuali emang bagus banget kita dari pelatnas sendiri itu bisa ngambil ke klub ini, oh ini bagus gitu kan, dia mau ambil langsung. Tapi kalau emang yang normal banget itu prosesnya ya seperti itu. Semua buat saya satu bersyukur ya, maksudnya indah apa yang saya dapat semua dari bulu tangkis, dan saya balikin dedikasi saya untuk bulu tangkis ya lapangan ini. Karena saya nggak mau
setelah main terus saya putus, orang nggak tahu juga apa yang saya perbuat gitu kan. Dan ya mungkin banyak indahnya lah di bulu tangkis. Mungkin kalau saya nggak jadi atlet, saya nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Yang pasti saya bersyukur dari kecil. Ya mungkin paksaan orang tua nggak salah gitu kan. Dan tapi itu juga harus dibarengin dengan kemauan dari anaknya sendiri. Nggak bisa orang tua doang yang maksa, tapi anaknya juga nggak mau gitu. Kebetulan saya juga emang mau juga jadi pemain. Nah, Mas Taufik sendiri sebagai pemain profesional bulu tangkis bisa ngelihat bisa ngelihat bakat seseorang gitu nggak, juniornya mungkin atau mungkin bisa harusnya ya, tapi ya kita tergantung nanti dari anaknya juga. Misalkan ada banyak lah yang dia punya bakat, dia dari postur tubuh dia bagus, dari fisik dia bagus, dari teknik dia bagus, mungkin kurangnya mungkin mental. Terus juga itu udah ada semua. Mereka begitu mereka juara, kadang orang bisa cepat puas diri, jadi nggak tahan lama gitu. Mereka yang arogan baru juara sekali, mereka yang jualannya gimana gitu. Itu banyak. Nah, kenapa begitu? Karena mereka nggak mensyukuri, mereka nggak yang bisa dibilang yang cepat puas gitu loh. Buat saya sayang gitu loh. Sebenarnya bisa ngelihat, tapi tergantung dari anaknya. Bisa nggak yang dikasih kelebihan Tuhan tuh lu manfaatin gitu loh. Manfaatin dalam arti ya punya permainan bagus, fisik, postur tubuh apa. Jadi harus dimanfaatin gitu. Karena ibaratnya ya jangan kalau emang mau jadi pemain bagus, orang juara profesional, jangan tanggung-tanggung lah. Harus benar-benar gitu kan. Dan itu kan nggak gampang, karena kan untuk jadi atlet bulu tangkis itu satu hilang masa remaja, masa bermain itu pasti hilang deh. Itu lupain semua dulu gitu kan. Nanti kalau emang udah juara, dia udah stabil, terserah deh mau ngapain. Karena di olahraga itu hanya cukup dibuktiin dengan lu juara, orang lain nggak bisa ngomong apa. Nah, kalau sebagai pemain bulu tangkis tuh Mas Taufik ini pernah nggak sih dapat komentar miring atau apa gitu? Apalagi kan waktu itu kan memutuskan untuk gantung raket, dan di situ kan adalah pasti beberapa orang yang menilainya, wah mungkin emang udah ini kali udah nggak se-fit dulu, terus udah nggak bagus juga mainnya gitu-gitu. Gimana nanggepin komentar miring kayak gitu kalau Mas Taufik sendiri? Kalau ditanggepin kita juga nggak tahu yang komen siapa. Kalau yang komennya langsung ya saya ceramain gitu. Lu aja nggak bisa main, nggak usah komen. Kita yang tahu. Kalau orang lain ya biarin, anggap aja. Gak ada orang lah, anggap aja mau yang ngomong siapa, setan apa, nggak peduli juga gitu. Kalau kita peduliin terus kita yang jadi marah, kita juga nggak tahu orangnya. Buat apa juga gitu. Saya bilang itu orang Indonesia itu cepat ingat, cepat lupa. Mereka nggak tahu apa yang diperbuat saya dulu. Apakah dia bisa seperti itu? Mereka kan ingatnya kalau misalkan kalah, mereka baru komen. Kalau yang menang, mereka udah biasa gitu kan. Jadi buat saya ngapain mesti mikirin orang tuh, mereka juga ngasih makan kita yang berjuang gitu. Jadi yang ya biarin aja gitu kan. Mungkin orang berpikiran, karena keluar karena emang udah habis. Iya, sudah habis iya. Tapi apa yang saya dapat, mereka kadang lupa. Apa yang saya udah kasihin buat negara ini, mereka lupa. Emang olahraga itu ada batas waktunya. Kita harus pintar-pintar diri, cari waktu, cari timing. Ngapain setelah olahraga gitu. Ngapain setelah bulu tangkis. Jadi harus memikirkan yang lain. Memikirkan ke depannya juga. Lebih baik nggak usah ditanggepin yang kayak gitu ya? Maksudnya ditanggepin, dilihat juga mereka kasih komen apa. Kalau yang nggak penting ngapain gitu. Kalau buat masukan sih biarin aja, bisa gitu kan. Tapi kalau yang mereka asal ngomong, ngapain juga, kita nggak tahu dia juga. Kalau kita balikin juga ketemu juga, apalagi yang lu udah perbuat buat negara ini kan nggak juga. Gimana? Karena di olahraga ini dia juga belum tentu bisa main. Nah, kalau misalnya masa-masa sulit saat cedera gitu, seorang atlet tuh biasanya gimana sih ngatasinnya? Untuk cedera? Bisa kena cedera terus harus nggak ini gitu. Kalau cedera itu kan kita nggak tahu ya kapan mau cedera. Tapi seenggaknya kita harus prepare dulu. Maksudnya kayak ya itu harus jaga dari kondisi ya. Maksudnya dari kondisi kesehatan, kita dari makanan, kita mungkin latihan, kita jam istirahat, kita harus jaga semuanya lah. Satu langkah pun jangan harus hati-hati gitu. Kita nggak tahu kapan aja cedera, bisa di mana, mungkin di kamar mandi, tetap tiba lagi jalan apa gimana. Nggak harus di lapangan ya, nggak harus di arena juga gitu kan. Dan untuk
apa namanya, untuk kalau kita emang cedera kita harus discuss dengan pelatih, dengan dokter gimana cara penyembuhannya, dan kita juga harus kuat, harus yakin kalau kita ingin sembuh gitu loh. Jadi emang harus konsisten untuk ya semacam pengobatan ya, terapi apa itu harus dijalanin terus, sudah sembuh benar baru untuk balik lagi gitu kan. Dan yang paling susah itu kita jujur sama diri sendiri. Kadang bilangnya oh udah nggak sakit, padahal masih sakit karena kita pengen main. Oh yang kayak gitu nggak boleh dipaksa ya? Nggak boleh ya, karena kan nanti imbasnya kalau misalkan kena cedera lagi akan lebih parah lagi kan. Jadi emang harus bisa mastiin sendiri ya? Ya harus jujur sama diri sendiri, karena lawan paling berat itu bukan musuh dari Cina, dari mana, musuh paling berat itu diri sendiri. Itu musuh yang paling berat buat siapapun, menurut saya, nggak tahu menurut orang. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, bukan pertanyaan terakhir, minta dong saran atau kata-kata yang bisa membangkitkan semangatnya pemuda-pemuda yang sekarang lagi menggeluti bulu tangkis, yang mungkin juga sedang lagi menghadapi kejuaraan atau apa. Ya paling untuk anak-anak ya, yang pertama tuh buat saya tuh senang kalau orang-orang itu mau olahraga, apalagi mau olahraga bulu tangkis, karena di Indonesia ini untuk sementara ini kan hanya olahraga bulu tangkis yang maksudnya yang udah selalu dapat di Olimpiade, medali emas, medali apa yang lain. Nah, untuk adik-adik, untuk junior, untuk yang senang olahraga, saya harap satu, olahraga tuh kita harus punya kemauan tinggi kalau kita mau jadi atlet. Kita harus punya target kalau kita emang udah jadi atlet, dan kita harus punya tanggung jawab yang keras, dan yang pasti kita harus latihan yang keras, dan harus punya target latihan, target pertandingan, ya mungkin target di hidup juga. Untuk itu baru bisa jadi atlet. Tapi kalau emang mereka cuma hobi setengah-setengah, ini kan nggak usah gitu loh. Tapi ini untuk bagi atlet yang mau jadi pemain profesional ya, maksudnya mereka benar-benar jadi atlet yang ingin meraih sesuatu, maksudnya ingin meraih gelar, ya mungkin gelar paling tinggi itu kan Olimpiade. Itu memang banyak tantangan, jadi emang nggak semua bisa gitu kan, karena juara itu cuma satu dari 4 yang terbaik, mereka bagus semua tapi tetap juara itu satu, nggak ada juara 2, juara 3 tuh nggak ada. Itu namanya runner up, bukan juara. Ya pemirsa, tidak hanya kemauan, kita juga harus bekerja keras, kita juga harus memiliki mental yang kuat untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang profesional. Tidak terasa, pemirsa, ini sudah di penghujung acara. Inilah sosok episode Taufik Hidayat, salah seorang dari The Four Heavenly Kings yang dikenal di mata dunia. Saya Maya Pragitasari beserta kru Binus TV undur diri. Saksikan terus sosok di www.binus.tv. Sampai jumpa.